Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikada Putri Dwi Kusmasari, NIM 19/04/1002, jurusan PG PAUD semester 4C Denpasar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan dan metabolisme makanan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses pengubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Adapun fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama dari sistem pencernaan ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia yang meliputi proses sebagai berikut. Yang pertama ada ingestion, masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotong dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Yang ketiga ada peristaltisasi, adalah gelombang kontraksi otot polos involuter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat ada digesti, adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Yang kelima ada absorpsi, adalah penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang keenam ada egesti. Egesti adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna juga bakteri dalam bentuk fases dari saluran pencernaan. Organ pencernaan. Yang pertama ada mulut. Terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian dalam mulut terdapat gigi. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu gigi taring yang berfungsi sebagai untuk merobek, mencabik makanan. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi geraham depan dan geraham belakang yang keduanya berfungsi untuk menghaluskan makanan. Lidah merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot. Permukaannya kaya akan papila atau tonjolan lidah yang sangat banyak mengandung kuncup pengecap yang berfungsi untuk mengaduk makanan, membantu proses penelan makanan sebagai alat organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut, membantu untuk berbicara atau bercakap-cakap. Terjadinya menjadi beberapa daerah rasa antara lain asin, manis, asam, dan pahit. Kelenjar ludah menghasilkan air liur, air ludah atau saliva yang bersifat pekat dan licin. Saliva ini banyak mengandung lendir. Enzim platinin memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7,0. Fungsi air liur yaitu mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut, mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua ada paring. Paring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati paring. Paring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi. Disebut juga sebagai pangkal esophagus. Di bagian dalam paring terdapat amandel atau tosil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Yang ketiga ada kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot yang pada
tebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau petriculus dengan panjang sekitar 20 cm sampai 25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus dan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada tunika mucosa menghasilkan lender. Yang kedua ada tunika submucosa, terdapat jaringan ikat kolagen dan elastis, ujung kapiler darah dan ujung saraf. Tunika muscularis mengandung otot polos dan jaringan ikat gerakan perilastik pada kerongkongan. Yang keempat ada lambung. Lambung merupakan organ kantung besar yang terletak di rongga perut agak ke kiri. Dinding lambung tersusun menjadi 4 lapis, yaitu lapisan peritoneal. Lapisan peritoneal merupakan lapisan terluar dari petriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Sel-sel di lapisan ini mengeluarkan sejenis cairan untuk mengurangi gaya gesekan yang terjadi antara perut dengan anggota tubuh yang lainnya. Lapisan protot yang terdiri dari cardia merupakan bagian atas petriculus yang berhubungan dengan esofagus dan hepar. Fundus merupakan bagian tengah petriculus yang bentuknya membulat. Pylorus merupakan bagian bawah petriculus yang berhubungan dengan intestinum tenue. Lapisan submukosa. Submukosa ialah lapisan di mana pembuluh darah arteri dan vena dapat ditemukan untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut sekaligus untuk membawa nutrisi yang diserap, urin dan karbon dioksida dari sel-sel tersebut. Lapisan mukosa. Mukosa ialah lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Lapisan ini terbentuk seperti palung untuk memperbesar perbandingan antara luas dan volume, sehingga memperbanyak volume getah lambung yang dapat dikeluarkan. Terdapat fungsi lambung, yaitu menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam, mengaduk makanan, mencerna makanan dengan bantuan enzim, menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Yang kelima ada usus halus. Usus halus merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada yang pertama ada usus 12 jari, merupakan usus halus yang berbatasan dengan petriculus. Yang kedua ada usus kosong, merupakan usus halus yang berbatasan dengan duodenum atau ileum. Yang ketiga ada usus penyerapan, merupakan usus halus yang berbatasan dengan jejunum dan intestinium carsum. Adapun fungsi utama usus halus, yang pertama dapat menerima zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kaliper darah atau saluran lymph. Yang kedua ada penyerapan protein dalam bentuk asam amino. Yang ketiga ada menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi lemak. Yang keenam ada pankreas, terletak dekat petriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limpa, dengan panjang sekitar 15 cm sampai lebar 5 cm.
Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan kadar gula dalam darah. Yang kedua, berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas yang banyak mengandung enzim. Yang ketujuh ada hati atau hepa. Hepa merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah sekat rongga dada, menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu. Setiap hari Peschia Pel menghasilkan 0,5 liter cairan empedu. Kandungan empedu. Yang pertama ada garam kolat yang berfungsi mengaktifkan lipase pankreas, menurunkan tekanan permukaan butir-butir lemak sehingga dapat dieliminasikan dalam pencernaan, bersenyawa dengan asam lemak, membentuk senyawa yang mudah larut dalam air dan mudah diserap. Natrium karbonat yang berfungsi mengatur keasaman empedu sehingga membuat pH empedu menjadi 7,1 sampai 8,5. Kolesterol merupakan lemak netral yang memiliki daya larut sangat kecil dalam air. Hati atau hepa berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu, menawarkan racun, menyimpan gula dalam bentuk glukon, mengubah protein A menjadi vitamin A, menjaga keseimbangan zat makanan dalam darah, mengubah kelebihan asam amino menjadi urin untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang ke-8 ada usus besar. Usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta merupakan terusan dari usus halus. Bagian usus besar yaitu ada cacium, ada usus buntu, ada kolon. 9. Anus atau lubang pelepasan. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang berhubungan dengan rektum dan dengan dunia luar, udara luar. Terletak pada dasar penis. Di anus terjadi proses penjalaran terakhir dari fase yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran fases melalui anus disebut defekasi. Dinding anus diperkuat oleh 3 sphinkter. Yang pertama ada sphinkter ani internus, bekerja tidak menurut kehendak. Sphinkter levator ani, bekerja juga tidak menurut kehendak. Sphinkter ani extranus, bekerja menurut kehendak. Proses pencernaan dalam tubuh. Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dipotong-potong oleh gigi seri dan dikunyah oleh gigi geraham, sehingga makanan menjadi bagian-bagian lebih kecil. Walaupun zat makanan telah dilumat atau dihancurkan dalam rongga mulut, tetapi belum dapat diserap oleh dinding usus halus. Karena itu, makanan harus dirubah menjadi sari makanan yang mudah larut. Dalam proses ini membutuhkan proses enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan. Waktu pencernaan makanan. Makanan tersebut diproses menjadi sari makanan yang diserap oleh jontak usus dan sisa makanan dikeluarkan oleh poros usus. Sari makanan hanya dapat diserap dan diangkat oleh darah dan getah bening bila larut di dalamnya. Kemudian makanan tersebut didistribusikan ke dalam bagian tubuh yang membutuhkan. Berdasarkan proses pencernaan, makanan dapat dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut.
Yang pertama ada proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua ada proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Terdapat gangguan sistem pencernaan. Gangguan atau kelainan yang bisa menyerang sistem pencernaan yaitu ada gastritis. Gastritis atau radang lambung disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Selain itu, bisa disebabkan oleh bakteri. Yang kedua ada batu empedu. Batu empedu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu. Hal ini terjadi karena adanya empedan yang di salur empedu. Yang ketiga ada sembelit. Sembelit terjadi karena fase bergerak secara lambat melalui kolon. Fase yang sangat banyak dan kering sehingga sulit buang air besar. Hal ini disebabkan karena buang air yang tidak teratur. Yang keempat ada diare. Dalam suatu kondisi sering buang air besar dan fase terlalu lunak, maka terlalu cepat melalui usus halus dan kolon sehingga air tidak banyak diabsorpsi. Diare dapat merupakan gejala tipus kanker, kolera, atau infeksi. Yang kelima ada disentris, disebabkan karena infeksi bakteri atau amuba. Gejala penyakit ini adalah buang air besar bercampur darah. Yang keenam ada radang usus buntu. Radang usus buntu adalah peradangan dalam appendix. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan makanan yang terjadi infeksi. Yang ketujuh ada kanker. Kanker usus besar terjadi karena pola makan yang tidak sehat. Gejala ini timbul adalah adanya darah pada fase metabolisme. Metabolisme adalah saluran reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Metabolisme dibedakan menjadi dua macam proses, yaitu katabolisme atau penguraian, yaitu reaksi yang menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik seperti pemecahan glukosa menjadi piruvat oleh proses reaksi seluler. Dan anabolisme atau penyusunan, yaitu reaksi yang mengeluarkan energi untuk menyusun senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan molekul-molekul tertentu. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun antar unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat diperlukan untuk menyediakan tenaga dan membuat tubuh tetap semangat. Sekitar 65% dari makanan yang dikonsumsi harus berbentuk karbohidrat kompleks seperti buah-buahan dan sayur. Karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida. Fungsi karbohidrat yaitu sumber kalori, membentuk senyawa-senyawa organik seperti lemak dan protein, menjaga keseimbangan asam, basa, dan dalam tubuh. Sumber karbohidrat. Contoh sumber karbohidrat yaitu beras, gandum, jagung, kentang, ubi-ubian, dan gula. Metabolisme karbohidrat. Di dalam sistem pencernaan, karbohidrat mengalami degradasi dengan bantuan enzim seperti enzim amilase berfungsi menguraikan molekul alimun
mati menjadi maltosa. Enzim maltase berfungsi menguraikan molekul maltosa menjadi glukosa. Enzim sukranase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktase berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim sulfase berfungsi menguraikan sulfasa menjadi selobiosa. Enzim paktinase berfungsi menguraikan paktinin menjadi asam paktinin. Enzim dektarase berfungsi menguraikan alimun menjadi dekterin. Metabolisme lemak. Lemak merupakan sumber utama energi tubuh, tetapi sebaiknya hanya 15% dari makanan yang berasal dari lemak. Lemak tersusun antara unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri atas asam lemak dan gliserin atau glisoselur. Fungsi lemak. Fungsi lemak mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai sumber minyak, bahan penting membran sel, bahan baku pembuatan garam-garam empedu, bahan baku pembuatan hormon seperti estrogen, pelindung tubuh, pelarut vitamin A, D, E, dan K, sumber energi. Sifat-sifat lemak: mengapung pada permukaan air, tidak larut dalam air, mencair pada suhu tertentu, larutkan vitamin A, D, E, dan K. Macam-macam lemak. Yang pertama ada lemak sederhana, misalnya lemak dan minyak. Lemak campuran, yaitu campuran antara senyawa lemak dengan zat-zat lainnya, misalnya fosfolipid dan protein. Berdasarkan tingkat kejenuhan, asam lemak dapat dibagi menjadi asam lemak jenuh. Lemak jenuh sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedikit, contohnya makanan yang berasal dari hewan. Yang kedua ada asam lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh merupakan lemak yang baik bagi kesehatan, karena kolesterol dalam tubuh digunakan oleh hati sebagai bahan utama. Sumber lemak. Sumber lemak dibagi menjadi yang pertama lemak hewani. Contoh makanannya adalah keju, daging, mentega, susu, ikan, minyak ikan, dan telur. Yang kedua ada lemak nabati, contohnya kelapa, kacang-kacangan, kemiri, dan buah alpukat. Metabolisme lemak. Sintese lemak disebut lipogenesis, terjadi di sitolasme dibantu enzim pilase. Secara umum, sintesa lemak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pembentukan gliserol, yang kedua ada pembentukan asam lemak, yang ketiga penggabungan gliserol dengan asam lemak. Metabolisme protein. Protein merupakan senyawa polimer organik yang berasal dari monomer asam amino yang mempunyai ikatan peptida. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Lebih kurang 20% dari makanan kita harus dalam bentuk protein. Protein tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, kadang-kadang unsur fosforusa atau sulfur. Pembentukan protein. Protein dibentuk dari asam amino, yaitu asam amino esensial. Yang kedua ada asam amino non-esensial. Fungsi protein dalam tubuh kita yaitu sebagai bahan enzim untuk mengatalisis reaksi biokimia seperti trisin,
Protein cadangan disimpan dalam beberapa bahan sebagai cadangan makanan, misalnya dalam lapisan luar biji jagung, opalbium atau putih telur. Protein transport mentransfer zat-zat atau unsur tertentu. Protein kontraktil untuk kontraksi jaringan tertentu, misalnya myosin untuk kontraksi otot. Yang kelima ada protein pelindung, melindungi tubuh terhadap zat-zat asing, misalnya antibodi yang mengadakan perlawanan terhadap masuknya molekul asing atau antigen ke dalam tubuh. Yang keenam ada toksin, merupakan racun yang berasal dari hewan, tumbuhan, misalnya bisa dari ular. Yang ketujuh ada hormon. Hormon merupakan protein yang berfungsi sebagai pengatur proses-proses dalam tubuh. Yang kedelapan ada protein struktural, merupakan protein yang menyusun struktur sel jaringan dan tubuh organisme hidup. Yang ke-8 ada membangun sel-sel yang rusak. Yang ke-9 sebagai sumber energi. Yang 11 ada ngatur asam basa darah. Yang ke-12 ada keseimbangan cairan tubuh. Yang ke-12 ada pembentukan antibodi. Sumber protein. Berdasarkan sumber, protein ada dua macam, yaitu protein hewani. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan, contohnya seperti daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang kedua ada protein nabati. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti contohnya kacang-kacangan. Kekurangan protein dapat menyebabkan busung lapar. Metabolisme protein. Metabolisme protein dikatalis oleh beberapa enzim, yaitu pepsin merombak protein menjadi asam amino. Erinin mengubah kaseinin menjadi kensin yang diaktifkan oleh susu. Kemotripsin menguraikan protein menjadi peptida dan asam-asam amino. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Erepsin mengubah lepton menjadi asam amino. Peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Sekian dari materi saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.